Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semuanya. Awesome kids, yes I am, yes I am, yes, yes, yes. Adik apa kabarnya? Kakak berdoa agar kita semua tetap sehat-sehat ya. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi di ibadah online. Tuhan Yesus baik ya, sudah memberikan kita teknologi yang begitu canggih. Tiba saatnya kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta dan kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mau mulai ibadah Awesome Kids. Sertai dan kuduskan setiap puji dan sembah kami. Kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik nyanyikan pujian ini. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam citaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua menyembah dan menyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Shalom Princess and Princesses. Hai, apa kabar adik-adik? Silvia harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Ingat, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, seperti hari ini Kak Silvi lagi bersuka cita. Makanya Kak Silvi harap semua adik-adik juga bersuka cita ya, sehingga siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita kembali akan belajar tentang nama Tuhan yang begitu luar biasa, yang menggambarkan siapa sih Tuhan itu. Nah, untuk itu
Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sehingga kami ada pada hari ini. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Silpi. Berkati juga Kak Silpi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Awesome Kids, hari ini kita akan belajar tentang nama Tuhan, yaitu Jehovah Cherub atau The Glorious Sword atau pedang kemuliaan, pedang kejayaan. Nah, apa sih maksudnya? Hari ini kita akan sama-sama belajar. Untuk itu, yuk kita buka dulu Alkitab kita di dalam Ulangan 33 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Kak Silpi akan membacakan untuk kalian semua. Kalian memperhatikan di Alkitab kalian masing-masing. Ulangan 33 ayat 27 sampai 29. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Awesome Kids pasti pernah mendengar dan belajar firman Tuhan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang tanah ini menjadi perebutan seluruh bangsa. Nah, kalau sudah ada perebutan, pasti deh terjadi peperangan dan juga pertikaian. Tentunya bagi bangsa Israel tidak mudah ya untuk mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi bangsa Israel berpegang satu hal, bahwa saat Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya bagi mereka. Adik-adik juga pasti masih ingat cerita saat bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir dan ingin menyeberang ke Laut Teberau. Saat ingin menyeberangi Laut Teberau, ternyata bangsa Mesir itu mengejar mereka. Ya, seperti tidak ada jalan lagi nih untuk bangsa Israel bisa selamat. Apalagi dengan kondisi yang mereka tahu mereka pasti kalah. Ya, kalau mau disuruh melawan bangsa Mesir. Tapi saat itu Musa hanya mengatakan, jangan takut. Sebab Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, dari sini Musa sebenarnya sedang mengingatkan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhanlah yang akan menghalau setiap musuh-musuh dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar mengenai Allah yang kita pahami dan dipahami juga oleh bangsa Israel sebagai Jehovah Cherub. Nah, cherub artinya pedang kejayaan, pedang kemuliaan. Yang maksudnya di sini adalah sebagai bangsa yang diberkati, Allah adalah penjaga, Allah adalah penolong, Allah yang akan menolong dan menjaga bangsa Israel hingga janji Tuhan tergenapi bagi mereka. Meskipun ada musuh yang menyerang, tapi bangsa Israel tetap tentram, tetap damai, ya, karena Allah sendiri akan berperang bagi mereka dan memunahkan seluruh musuh-musuh mereka. Kita telah membaca bersama-sama ayat di dalam Ulangan tadi yang berbicara tentang perkataan berkat dari Musa, ya, bahwa mereka adalah bangsa yang berbahagia sebab Tuhan menyertai mereka. Tuhan adalah perisai pertolongan, Tuhan adalah pedang kemuliaan,
di mana semua musuh tidak akan mengganggu dan mengusik bangsa Israel, karena di situ Tuhan menolong mereka dan menjadi perisai bagi mereka. Nah, jadi adik-adik, hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita memahami Allah sebagai Jehovah Cherub. Dia adalah Allah yang memberikan jaminan keselamatan yang sempurna, yang memberikan jaminan pertolongan untuk kita, yang bahkan akan berperang menggantikan kita untuk melawan setiap musuh-musuh kita. Dia mau menunjukkan keseriusannya, di mana ia menganggap kita begitu berharga sehingga dia, Tuhan, menjaga kita dengan sangat baik. Nah, jadi adik-adik, dari sini kita belajar juga ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu yang pertama membalas kekerasan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan. Tadi disampaikan bahwa Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Jadi saat ada orang yang mungkin menjahati kita, berbuat tidak baik kepada kita, kita jangan membalas yang sama. Sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang kuat, ya, punya pedang kemuliaan. Yang artinya kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menggantikan kita berperang melawan musuh-musuh kita. Yang kedua, tidak menyimpan dendam, ya. Kita tidak perlu punya benci, tidak perlu memiliki kepahitan terhadap orang yang mengganggu kita, terhadap musuh kita. Ya, Tuhan mau kita itu damai sejahtera, kita itu tentram. Makanya Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Kita tidak perlu punya pikiran bagaimana ya caranya membalas kejahatan dia yang kemarin gangguin aku di sekolah. Tidak perlu demikian. Sebagai anak Tuhan, kita justru harus bisa mengampuni dan belajar lemah lembut. Nah, adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa menjaga hidup kita. Tuhan yang menunjukkan betapa kita berharga. Dia yang akan menggenapi janjinya, memberikan jaminan keselamatan yang sempurna bagi kita. Dia adalah pedang kemuliaan. Nah, adik-adik, jadi kita belajar ya, kita tidak perlu memusingkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat tidak baik kepada kita, atau mungkin musuhnya kita. Ya, kita tidak perlu memiliki kebencian, kepahitan terhadap orang itu, atau mungkin kita punya susun rencana untuk membalas dendam. Tidak perlu demikian. Kita anak Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kita, yang akan melindungi kita. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita tanpa membenci ataupun berbalas dendam. Ya, Tuhan mau kita hidup menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu, saat ada yang jahat kepada kita, mari kita tersenyum dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang adalah pedang kemuliaan yang melindungi kita dan menjaga kita. Nah, itu dia pelajaran firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Awesome Kids, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman hari ini bisa menjadi rema di hati kamu, di hati Kak Silvi, dan kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Awesome Kids, bagi kamu yang memiliki doa, permohonan khusus, pergumulan, atau ingin sharing kesaksian, kamu bisa sampaikan lewat WhatsApp di 0859 5479 5011 atau melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram glow.awesomekids agar kamu dapat update dari Awesome Kids.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Jadi adik-adik dapat notifikasi mengenai ibadah-ibadah kita setiap minggunya. Oke, yuk kita akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang adalah pedang kemuliaan. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Tuhan yang akan berperang menggantikan kami melawan setiap musuh-musuh kami. Sehingga kami tidak perlu memusingkan bagaimana kami membalasnya, bagaimana kami memiliki kepahitan. Tapi Tuhan mau kami hidup dalam damai dan sukacita. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. See you and bye-bye. God bless you. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes.